Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Vivi dalam membahas statistika. Nah, teman-teman, kali ini selanjutnya kita akan membuat penjualan harian. Saat sebelumnya kita membuat pencapaian target, selanjutnya kita akan melihat penjualan harian. Nah, di pencapaian target di sini kita bisa lihat bagaimana naik turunnya penjualan di setiap bulan, dan di sini kita akan lihat bagaimana pergerakan penjualan harian seperti itu. Dan di hari-hari apa saja, apakah ada polanya misalnya di tanggal-tanggal tertentu seperti itu. Nah, kita mulai dari sini ya. Kita kembali ke datanya. Jadi untuk teman-teman yang belum nonton video sebelumnya harus nonton ya supaya dapat ke sini. Nah, teman-teman, kita buat dengan cara mengcopy bagian sini saja. Jadi nanti pivotnya akan tercopy juga di sini. Ctrl V. Nah, nanti bulannya itu diganti dengan tanggal. Jadi dia akan banyak seperti ini. Nah, dari sini kita hapus total, tampilkan total. Dari sinilah yang akan kemudian kita buat diagramnya. Kita langsung Ctrl A seperti ini, kemudian sisipkan, baru pilih diagram. Nah, dia akan seperti ini. Oh, ternyata ada polanya, ternyata seperti itu. Misalnya di sini. Oke, ini kita hapus. Nah, kita bisa lihat bagaimana pola penjualan harian misalnya. Kita Ctrl C ini, kita masuk ke sini, kita Ctrl V. Tautkan ya supaya pada saat teman-teman mengedit di bagian sini nanti ada data yang berubah, di sini tetap sama akan terupdate. Oke, seperti itu. Kita buat seperti ini. Nah, misalnya teman-teman mau menunjukkan, ini harus diedit ya. Kita edit diagram ini, edit diagram. Untuk gaya diagram latar belakangnya kita tidak adakan. Kita pilih tidak ada. Apakah sudah? Ini edit diagram, kemudian sesuaikan gaya diagram, latar belakang kita pilih tidak ada. Halo, kenapa dia masih ada? Ini juga kita hapus tanggalnya, disini juga kita hapus penjualan. Nah, sudah terhapus ya latar belakangnya seperti ini, atau kita simpan di sini saja. Ini kita kontrol, di sini kita update ya, kita update saja di sini, kita perbarui. Oke, dia akan berbentuk seperti ini. Bagian ini kita hapus ya ini. Dan kita bisa lihat penjualan hariannya seperti ini. Ritme penjualan harian seperti ini. Teman-teman nanti bisa tambahkan penjelasan. Kenapa sih? Ini sudah pas ya. Sorry. Ini. Kenapa aku gabut? Nah, jadi jumlah penjualan, ritme penjualannya seperti ini. Tapi teman-teman misalnya ya, kalau teman-teman buat laporan bulanan misalnya, jadi di sini itu harus teman-teman tidak perlu memunculkan semua bulan. Jadi di bagian editor pivot, teman-teman pilih di bagian filter, tambah filter untuk tanggal. Oh, atau teman-teman bukan ya, langsung bulan saja, filternya itu bulan. Jadi misalnya teman-teman mau memfilter bulan, misalnya kosongkan, kemudian pilih, misalnya yang mau dimunculkan itu cuma bulan 11, kemudian klik OK. Nah, nanti akan muncul bulan 11 seperti ini. Di sini bisa langsung kita update lagi seperti ini. Oke, jadi mempermudah teman-teman. Ya, kita kembali lagi ya. Misalnya teman-teman mau semua Ctrl Z dulu ya supaya dia masih ada filternya. Di sini teman-teman pilih semua saja. Kemudian kita klik OK. Setelah itu kita bisa update lagi di sini. Nah, setelah diupdate dia akan memunculkan grafiknya yang keseluruhan. Nah, teman-teman juga bisa tambah sedikit penjelasan ya. Ctrl C kemudian Ctrl V. Ctrl V. Nah, ini kita bisa pakai di sini. Kita ubah dulu. Sekarang penjualan harian. Penjualan harian menunjukkan pola di setiap tanggal berapa nih? Setiap tanggal
tidak lihatnya. Misalnya teman-teman lihat di sini, ini setiap bulan tanggal berapa ini? Tanggal 18. Di sini 6. Di sini 25, 15. Oh, dia tidak menentu ya, tapi dia terlihat membentuk membentuk pola, namun terlihat di setiap harinya rata-ratanya itu di atas 250 juta, rata-rata di 250 juta. 1, 2, 3. Nah, ini bisa menjadi pelengkap saja ya, rupiah titik yang kita tarik begini, kemudian kita perkecil menjadi 14 atau 15 seperti ini. Kita ubah warnanya, misalnya latar belakangnya menjadi biru, tulisan seperti ini. Oke. Nah, ini sudah jadi. Untuk yang kedua, jadi penjualan harian menunjukkan pola, namun terlihat di setiap harinya rata-rata pola tersendiri ya. Namun terlihat di setiap harinya rata-rata 250 juta rupiah. Oke. Cuma beberapa yang ini satuan dominan ya. Nah, oke teman-teman, kita sudah membuat penjualan harian. Oh ya, ini bisa teman-teman ubah bentuknya. Kan di sini bentuknya dia diagram lingkaran, naik turunnya juga jelas. Tapi teman-teman bisa lebih memperlihatkan lagi bagaimana keadaannya dengan garis, yaitu dengan cara teman masuk ke sini. Ini sisipkan di diagram, kita pilih yang diagram garis. Jadi dia berbentuk seperti ini. Oke. Nah, jadi teman-teman tinggal pilih mau menggunakan diagram garis atau yang seperti ini. Oke. Tapi kayaknya pada saat untuk data ini saya lebih sukanya untuk seperti ini. Oke. Sama ya, saya Ctrl Z dulu. Sorry. Ctrl Y. Nah, ini pada saat ini teman-teman juga tetap bisa memfilter. Misalnya hanya bulan 11 misalnya, dia akan tetap bisa terfilter seperti ini. Oke. Jadi sama ya. Jadi teman-teman tergantung melihat kondisinya. Kan kalau data time series memang cocoknya untuk menggunakan menggunakan diagram garis. Tapi kalau memang dirasa tidak terlalu cocok, misalnya lebih cocok yang tadi, nah bisa teman-teman gunakan juga diagram lingkaran itu untuk lebih melihat batang-batangnya yang mana lebih tinggi dan yang mana lebih rendah, seperti itu. Oke, seperti itu. Cukup ya untuk pembuatan penjualan harian dan penjelasannya dan bagaimana menganalisa bagaimana bentuk diagramnya. Selanjutnya kita akan membuat penjualan by provinsi. Jadi kita akan melihat bagaimana penjualan di setiap provinsi. Nah, jangan lupa berikan dukungannya untuk video ini. Selanjutnya kita ketemu di video pembuatan penjualan by provinsi. Dadah.